Dalam video ini, kita akan membahas semua sensor yang digunakan dalam mobil modern. Sebagian besar mesin mobil modern dilengkapi dengan berbagai sensor yang berbeda untuk mengumpulkan data guna menghitung campuran bahan bakar yang sempurna untuk ekonomi bahan bakar terbaik dan kinerja terbaik dalam semua situasi. Sensor dibagi menjadi 3 kategori: sensor untuk kontrol mesin, sensor untuk kontrol bodi, dan sensor untuk komponen lain seperti rem, suspensi, dan transmisi. Unit kontrol mesin atau ECU menerima informasi dari berbagai sensor di mesin, membandingkan informasi tersebut dengan pemrograman yang telah ditentukan oleh produsen, dan kemudian mengirimkan output ke busi, penyemprot bahan bakar, dan komponen lainnya untuk memungkinkan mesin berjalan seefisien mungkin. Sensor penting pertama adalah sensor posisi krup. Sensor posisi krup biasanya terletak di dalam karter di atas roda bergigi pada poros krup. Ini memantau posisi TDC piston di mesin dan juga mengukur kecepatan rotasi poros krup. Ini menghitung jumlah gigi pada poros krup, mengirimkan nilai ini ke ECU di mana ia menemukan posisi poros krup dan piston. Tingkat perubahan posisi digunakan untuk menghitung kecepatan rotasi mesin. Nomor 2. Sekarang mari kita bahas tentang sensor posisi cam. Sensor posisi cam biasanya terletak di kepala silinder mesin. Tugas sensor cam adalah menemukan posisi tepat poros cam dan katup. Ini bekerja sama dengan sensor krup untuk penentuan waktu pengapian yang sempurna. Jika sensor ini rusak, mesin tidak dapat dihidupkan. Nomor 3. Sensor aliran udara massal. Sensor aliran udara massal terletak antara filter udara dan manifold hisap mesin. Digunakan untuk menghitung jumlah udara yang masuk ke mesin selama langkah hisap. Pengukuran udara membantu ECU menentukan berapa banyak bahan bakar yang harus ditambahkan untuk campuran udara dan bahan bakar yang sempurna guna hasil yang lebih baik. Nomor 4. Sensor tekanan mutlak manifold atau sensor MAP adalah perangkat yang terletak di manifold hisap dan digunakan untuk menghitung tekanan udara yang menuju ke mesin. Ini mirip dengan sensor aliran udara massal, yang mengukur aliran udara massal, dan sensor MAP mengukur tekanan udara. Semakin tinggi tekanannya, semakin besar massa udara, dan oleh karena itu lebih banyak bahan bakar dapat digunakan. Sensor ini membantu ECU menentukan jumlah udara dan bahan bakar yang harus dikirimkan ke mesin. Nomor 5. Sensor ketukan. Umumnya, sensor ketukan terletak di luar blok mesin. Istilah ketukan berarti pengapian terjadi bahkan sebelum waktu sebenarnya. Ini menciptakan getaran dan suara tinggi dalam mesin. Sensor ketukan mengidentifikasi getaran mesin frekuensi tinggi akibat ketukan dan mengirimkan sinyal ke ECU. Ketika ECU menerima sinyal listrik, ECU mengurangi waktu pengapian dan menghentikan terjadinya ketukan di dalam mesin. Ini meningkatkan ekonomi dan daya mesin. Nomor 6. Sensor suhu pendingin. Mesin mobil menghasilkan banyak panas saat berjalan dan harus terus-menerus didinginkan untuk menghindari kerusakan mesin. Biasanya, ini dilakukan dengan sirkulasi cairan pendingin melalui saluran ke radiator. Radiator mengandung sirip logam tipis, yang memberikan area kontak lebih banyak dengan udara terbuka di atmosfer. Dan juga, radiator memiliki kipas listrik, yang mentransfer panas dari radiator ke atmosfer. Oleh karena itu, cairan pendingin dan radiator mendingin dan dikirim kembali ke mesin, dan proses ini berulang. Sensor suhu pendingin terletak di antara mesin dan saluran radiator. Sensor suhu pendingin ini memantau suhu cairan pendingin dan mengirimkan sinyal ke ECU.
Isio menggunakan pembacaan ini untuk menghitung suhu pendingin, dan dari situ, menyesuaikan penyemprotan bahan bakar dan waktu pengapian serta mengendalikan kapan kipas pendingin listrik dihidupkan dan dimatikan. Informasi ini juga digunakan untuk mengirimkan pembacaan suhu mesin yang akurat ke penunjuk di dashboard. Nomor 7, sensor suhu bahan bakar. Ini mengukur suhu bahan bakar dan mengirimkan sinyal ke ECU. Ketika bahan bakar hangat, lebih sedikit densitasnya dan lebih mudah terbakar, sehingga ECU menyuntikkan lebih banyak bahan bakar. Ketika bahan bakar dingin, lebih padat, sehingga ECU menyuntikkan lebih sedikit bahan bakar. Ini mengoptimalkan kinerja mesin. Beberapa merek menempatkan sensor ini pada unit pengirim yang terletak di dalam tangki bahan bakar atau pada beberapa merek, terletak pada pompa tekan tinggi yang terpasang pada mesin. Nomor 8, sensor tabrakan untuk airbag. Sistem airbag adalah salah satu komponen paling penting dalam sistem keselamatan kendaraan Anda. Sensor tabrakan adalah bagian kecil elektronik yang dirancang untuk mendeteksi saat kendaraan mengalami kerusakan akibat kecelakaan. Sensor memberi sinyal ke unit kontrol airbag dalam waktu milidetik setelah tabrakan. Ketika unit kontrol menentukan ada kecelakaan, ia mengirimkan sinyal ke sistem pengisi. Pengisi segera mengisi airbag. Semua ini terjadi dalam sekejap, biasanya dalam 25 hingga 50 milidetik. Airbag ini menyediakan sistem aman untuk penumpang di dalam mobil dan menyelamatkan nyawa. Sensor tabrakan terletak di sisi depan mobil, di belakang bumper, dan juga di dalam tiang atau pintu samping tubuh kendaraan. Nomor 9, sensor kecepatan untuk sistem pengereman anti-blokir. Dalam sistem ini, rem diterapkan dan dilepaskan berulang kali dalam 1 detik, dan oleh karena itu, sistem memastikan bahwa roda tidak mengunci saat pengereman keras. Kendaraan melambat sambil mempertahankan cengkeramannya, dan traksi yang tersedia memungkinkan pengemudi memberikan masukan kemudi. Ini membantu pengemudi untuk selalu mengemudikan kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Sistem pengereman anti-blokir yang canggih menawarkan manfaat signifikan dibandingkan dengan rem normal. Pada kendaraan, sensor kecepatan roda terletak pada semua roda yang memantau kecepatan masing-masing roda. ECU membaca sinyal dari setiap sensor. Setelah sensor kecepatan mendeteksi kecepatan salah satu roda berkurang drastis dibandingkan dengan yang lain, ECU mengirimkan sinyal ke katup roda yang bersangkutan untuk mengurangi tekanan rem dan katup ditutup. Setelah ini, roda mulai berakselerasi lagi, dan sinyal dikirim ke ECU sekali lagi, yang pada gilirannya mengirimkan sinyal untuk membuka katup dan meningkatkan tekanan rem. Dan oleh karena itu, rem diterapkan. Siklus ini berulang hingga aplikasi rem menjadi normal. Nomor 10, sensor parkir. Sensor parkir adalah sensor kedekatan untuk kendaraan yang dirancang untuk memberi peringatan kepada pengemudi tentang rintangan saat parkir. Ini terletak di bumper belakang dan juga di bumper depan beberapa kendaraan. Sensor ini bekerja baik dengan prinsip ultrasonik maupun elektromagnetik. Ketika pengemudi memasukkan gigi mundur, sensor parkir belakang secara otomatis aktif dan mengirimkan gelombang ultrasonik. Ketika gelombang ini mengenai objek di dekatnya, mereka dipantulkan dan ditangkap kembali oleh sensor. Proses ini mengukur jarak antara sensor dan objek. Ini memberitahu pengemudi tentang jarak antara kendaraan dan objek dengan indikasi visual dan suara di dashboard untuk parkir yang aman. Nomor 11, sensor penghapus hujan. Sensor hujan terletak di bagian atas kaca depan, mendeteksi jumlah hujan, dan mengontrol siklus penghapus untuk interval yang tepat. Ini mengirimkan balok cahaya inframerah. Saat tetes air ada di kaca depan, cahaya dipantulkan kembali pada sudut yang berbeda. This tells the system to activate the wipers, as well as adjust wiper speed and frequency, based on the intensity of the precipitation, combined with the vehicle's speed. The more it rains,
the faster the wiper operates automatically. Now, we completed discussing about commonly used sensors of the car. Thank you for watching.